tim dari sekretariat telah menyerahkan berkas pengusulan seleksi pengisian anggota DPRK Kabupaten Kerom. Itu telah diserahkan setiap wilayah pengusulan. Setiap wilayah pengusulan yaitu distrik Web, Toye dan Yapi meliputi suku Emendra dan Yetva itu berjumlah 6 orang. Kemudian dari distrik Arso Barat dan Sekanto meliputi suku Abrap, Marap dan Diebo, itu 15 orang. Kemudian distrik Waris mewakili suku Walsa dan Famanggam itu 3 orang. Kemudian distrik Senggi dan Kaisnar meliputi suku Fin dan Yetva itu 5 orang. Kemudian distrik Manem dan Arso Timur itu berjumlah 4 orang. Dan ini pertama saya menyampaikan bahwa kita tetap mengacu kepada tahapan-tahapan yang ada. Pertama itu setiap calon yang ada itu benar-benar berasal dari suku atau keturunan, garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu. Kemudian kami menerima berkas ini itu berdasarkan usulan dari suku, subsuku atau gabungan distrik yang ada. Dan kita tidak menerima pendaftaran person langsung ke sekretariat. Itu walaupun sudah mendapatkan rekomendasi dari distrik, tetapi kalau mendaftar di luar dari hasil musyawarah berarti itu dianggap gugur. Itu jelas kami menyampaikan. Dalam aturan pansel di huruf F itu menyatakan secara tertulis pengunduran diri dari ASN, TNI Polri, kepala kampung atau sebutan lain, pengurus badan milik usaha negara dan atau badan usaha milik daerah, serta badan atau lembaga lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPRD atau DPRK yang dibutuhkan dengan surat pernyataan. Jadi kalau saja di organisasi yang lain, misalnya organisasi yang sumber dananya itu berasal dari APBN atau APBD, itu tetap dalam keputusannya gugur. Misalnya saja di dalam pengusulan calon DPRK ini ada ketua LMA atau ketua DAP, itu surat pernyataan itu harus dicantumkan, ataukah pengurus di dalam LMA atau DAP itu harus dicantumkan surat pengunduran diri. Kemudian untuk partai politik, partai politik juga jika ada surat pengunduran diri juga kami akan mengecek secara aplikasi. Kita mengecek secara aplikasi untuk status di dalam partai politik itu. Kemudian kami pansel akan bekerja profesional dan selektif. Artinya bahwa walaupun di dalam kubu pansel
mungkin saja ada hubungan keluarga dengan calon-calon yang ada, itu tidak menjadi suatu hal yang nanti dipertimbangkan, tetapi kita tetap mengacu kepada aturan sehingga kita tetap bekerja sesuai dengan tahapan yang ada. Kalau memang itu tahapan itu dan yang bersangkutan misalnya saja ada berhubungan keluarga dengan setiap pansel yang ada, anggota pansel yang ada, kemudian lolos, itu berdasarkan seleksi. Nah, kemudian kalau tidak lolos juga itu berdasarkan seleksi. Sehingga itu yang kami melaksanakan atau melakukan tahapan ini itu secara transparan. Dan kami sampaikan juga di sini tidak ada unsur atau bisikan-bisikan dari pihak manapun. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga kami bekerja ini benar-benar independen dan tidak ada hubungan apa-apa dengan semua pansel yang ada. Verifikasi dan validasi ini kami lakukan cuma 2 hari saja. Kan hari ini penerimaan berkas, tanggal 9 kita lakukan pleno hasil sesuai schedule yang mungkin demikian.